صل على نبينا صل على محمد. Tahun 2021 menjadi tahun yang bersejarah bagi Jamaah Ahmadiyah di Afrika. Karena pada tahun ini, perjalanan dakwah Islam oleh Ahmadiyah di Afrika memasuki usia 100 tahun. Tidak pernah terbayangkan bagaimana Jamaah Ahmadiyah dapat meraih kesuksesan dalam menyampaikan dakwah Islam di Afrika hingga masa 1 abad. Mengingat begitu sulitnya tantangan yang harus dihadapi, belum lagi keterbatasan demi keterbatasan menyertai setiap langkah dakwah. Namun, berkat pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua tantangan dan keterbatasan tersebut dapat dilalui, bahkan berbuah kesuksesan. Dakwah Ahmadiyah di Afrika bermula dari langkah suci seorang mubaligh bernama Maulana Abdurrahim Nayyar radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun 1921. Saat itu atas perintah Khalifah Ahmadiyah yang kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berangkat ke Afrika mengarungi lautan yang luas demi menjalankan tugas suci tersebut. Adapun negara utama yang beliau tuju adalah Nigeria, melalui Sierra Leone dan Ghana. Dakwah Ahmadiyah di Afrika sejatinya telah sampai pada tahun 1915, tepatnya di negara Sierra Leone. Saat itu dakwah berlangsung melalui sarana literatur dan buku-buku Ahmadiyah, dan berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 tahun kemudian telah berbaiat beberapa orang ke dalam Ahmadiyah dan melakukan korespondensi dengan pusat Ahmadiyah di Kadian. Dan untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas dakwah Ahmadiyah di Afrika, maka dikirimlah seorang mubaligh ke negara tersebut. Alasan lain yang menyebabkan Khalifah Ahmadiyah mengutus mubalighnya ke Afrika adalah untuk menahan laju penyiaran agama Kristen yang begitu masif kala itu. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa banyak penduduk di kawasan Afrika yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Kristen. Dan dari tahun ke tahun diperoleh data bahwa persentasenya terus meningkat dengan pesat. Yang mana jika hal ini dibiarkan, maka dalam waktu beberapa tahun saja, penduduk di negara-negara tersebut akan menjadi pemeluk agama Kristen seluruhnya. Dan rupanya memanglah demikian adanya. Ketika Maulana Abdurrahim Nayyar radhiyallahu ta'ala anhu tiba di Nigeria, Sierra Leone, dan Ghana, pemandangan dominasi agama Kristen sangat kuat dalam berbagai segi kehidupan. Pengaruh mereka sangat kental, mewarnai aparat pemerintahan, institusi pendidikan, lembaga keuangan, badan perniagaan, kebudayaan, dan lain-lain. Adapun di sisi lain, pengaruh agama Islam sangatlah kecil. Masjid sangat sedikit jumlahnya. Kalaupun ada, maka bangunannya nampak tidak terawat dengan baik.
Naasnya, sesama umat Islam kerap berselisih terkait masalah-masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Dan hal yang paling menyedihkan adalah ketertinggalan kaum muslimin dalam berbagai bidang kehidupan menyebabkan umat Islam di Afrika menderita banyak kerugian. Atas fakta-fakta tersebut, maka Maulana Abdurrahim Nayyar radhiyallahu ta'ala anhu segera memulai langkah dakwahnya dengan menyampaikan berbagai ceramah keagamaan dan memberikan motivasi agar umat Islam di Afrika bangkit dari segala keterpurukan. Di sisi lain, beliau pun dengan segera melakukan beberapa program penting, di antaranya. Pertama, membuka sekolah tingkat dasar dan tingkat menengah di berbagai tempat. Kedua, mendidik para mubalik muda untuk menguasai berbagai bahasa daerah agar mendukung proses dakwah ke pedalaman-pedalaman Afrika. Ketiga, mendidik imam dan muallim dari kalangan pemuda asli Afrika. Keempat, mendirikan pusat-pusat dakwah di ibu kota. Langkah-langkah strategis ini rupanya membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Dalam waktu yang singkat saja, semangat keislaman meningkat dengan sangat signifikan. Simbol dan bendera agama Islam pun kembali berkibar dengan gagahnya. Pengaruh agama Islam pun kembali bangkit, bahkan kini berhasil memberikan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat Afrika. Sehingga tidak mengagetkan jika dalam waktu beberapa tahun saja, puluhan bahkan ratusan ribu penduduk Afrika berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam melalui Ahmadiyah. Keberhasilan-keberhasilan di masa awal tersebut akhirnya menjadi pondasi bagi kemajuan dakwah Ahmadiyah di Afrika saat ini. Kemajuan yang bukan hanya menyentuh pemikiran mereka saja, namun juga jiwa dan raga mereka. Kaum Muslim Ahmadi di Afrika saat ini telah bertransformasi menjadi kekuatan Muslim dunia yang istimewa. Selain berjihad menyebarkan ajaran tauhid ilahi, mereka pun menjadi pengkhidmat kemanusiaan di bidang pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Atas kemajuan demi kemajuan ini, Khalifah Ahmadiyah yang kelima, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz, memberikan nasihat kepada para Ahmadi di Afrika, khususnya di Sierra Leone, yang tengah merayakan perjalanan 1 abad perjuangan dakwahnya. Hazrat Khalifah bersabda, "Selama ini, Ahmadiyah di Sierra Leone telah menorehkan kemajuan yang luar biasa di segala bidang. Meski demikian, kalian masih memiliki perjalanan yang panjang dan tentunya banyak hal yang harus diselesaikan. Dengan menyampaikan ajaran Islam yang benar, kalian pun harus menciptakan kesadaran di antara mereka bahwa sangat penting bagi umat manusia untuk selalu menjalin hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat manusia harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta mereka. Kemudian mereka harus bergegas memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Dan inilah tujuan kedatangan Hazrat Masih Maud alaihissalam yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, setelah 100 tahun pertama dilewati, kalian harus terus mengabdikan diri untuk berjuang dalam pengkhidmatan terhadap Islam dan Ahmadiyah dengan semangat, totalitas, dan dedikasi yang tinggi.